Yang pertama, yang pertama adalah apa itu business case competition. Mungkin tadi udah dijelasin sama Faza ya sama JCI apa itu, tapi ntar kita bakal coba refresh lagi ya biar satu pandangan. Terus bakal share juga kerangka berpikir untuk nge-breakdown suatu masalah dari bisnis dari case-nya itu sendiri. Terus ada juga sharing pengalaman mengikuti business case competition. Yang terakhir ada tanya jawab. Tapi ya sebagaimana yang aku bilang tadi, kalau ada yang mau tanya boleh langsung raise hand aja. Next, nih. Nah, kita langsung ke agenda yang pertama, apa itu business case competition. Nah, ini alurnya itu umumnya begini ya, mungkin biar enak dibikin cerita gitu ya. Jadi, business case competition itu biasanya dimulai dengan sebuah entitas klien memiliki suatu permasalahan pada bisnisnya. Habis itu kita sebagai peserta lomba yang sebagai konsultan juga bertugas untuk menganalisis permasalahan tersebut. Nah, dari analisis tersebut peserta juga memberikan solusi nih. Jadi kalian suatu klien punya masalah, kita analisis, kita kasih solusi yang mengimprove lini bisnis klien tersebut. Nah, itu selain solusi juga lengkap diberikan juga analisis visibilitasnya kayak gimana, apakah ini mungkin dilaksanakan atau apa aja risikonya atau apa aja hambatannya kalau mau pakai solusi ini itu apa aja cost-nya atau gimana, lengkap juga dengan proyeksi keuangan. Kan namanya juga bisnis ya, pasti ujung-ujungnya juga butuh duit ya, ujungnya duit. Nah, kita kasih proyeksi keuangan dengan solusi ini bakal BEP di mana, bakal untung berapa dalam berapa tahun, berapa tingkat IRR-nya, dan semacamnya. Boleh di next nih. Nah, mungkin beberapa orang ada yang ini ya, ada yang bertanya-tanya, termasuk saya juga sebelumnya. Emang bedanya sama bisnis plan itu apa gitu kan? Kan suka ada ya bisnis case, bisnis plan, atau bisnis-bisnis lain lah, lomba-lomba bisnis. Nah, ini yang aku tangkap modelnya kayak gini. Bisnis case competition itu kita memberikan rekomendasi dari suatu permasalahan bisnis. Jadi udah ada klien yang memang punya permasalahan. Dan kita mengerjakannya dari sudut pandang konsultan manajemen ya. Kita nge-solve suatu problem dari suatu perusahaan. Lalu bedanya dengan bisnis plan competition adalah yang aku tangkap juga bisnis plan competition itu cenderung merancang model bisnis. Jadi kita benar-benar merancang model bisnis atas sebuah ide. Misal kita punya ide apa, kita rancang tuh model bisnisnya kayak gimana. Terus sudut pandangnya juga sebagai pemilik bisnis yang ingin merintis atau sebagai owner. Kayak gitu. Jadi harusnya lumayan apa ya, harusnya lumayan beda dari sudut pandangnya pun kan udah beda. Jadi objektifnya juga biasanya beda kayak gitu. Boleh di next sih. Nah, mungkin kita bakal ini lagi ya, sharing juga terkait BCC di tahun kami, itu tahun ini, di awal tahun ini. Jadi, topik atau case-nya adalah Cement Industry Challenge in Search of Sustainability. Nah, ini jadi secara garis besar adalah suatu pabrik semen konvensional ingin mendirikan suatu plant baru, suatu pabrik baru yang menerapkan konsep sustainabilitas. Nah, dari klien, dari owner, menyediakan data-data lah, data-data keuangannya atau gimana-gimana. Terus diminta adalah solusi untuk menerapkan sustainabilitas dan juga proyeksi finansialnya. Waktu itu ada target IRR-nya juga, lupa berapa, tapi ada target IRR-nya juga. Nah, kalau tahun kami, ICE berkolaborasi dengan Fortia Strategic Partner. Dia itu sebuah manajemen konsultan juga, tapi mungkin ya setahu saya nggak segede Sky yang sekarang ya. Itu mereka juga nge-labelinnya butik konsultan manajemen gitu. Mungkin bisa di-search Fortia. Nah, komentar kami adalah pertama, problemnya sangat spesifik, yaitu industri semen. Nah, mungkin nggak tahu ya, ada jurusan yang belajar industri semen nggak ya? Kan kalau teknik sipil, setahu aku cuma belajar aplikasinya ya, pemakaian tipe-tipe semen kan, tipe-tipe semen dipakai untuk membuat beton-beton sekian. Tapi itu kepake dikit banget. Ya soalnya kan kita benar-benar apa namanya benar-benar menerapkan solusi untuk semen industri dari hulu ke hilir gitu. Terus karena problemnya sangat spesifik, problem juga membutuhkan solusi yang sangat teknis. Jadi kemarin kita tuh sampai bahas ke teknis sistem produksinya, sistem distribusinya,
sistem sourcing, enggak, cuma itu dong, sistem produksi. Di sistem produksi itu kita ngulik-ngulik, sama sistem maintenance-nya juga kita kulik-kulik, kayak gitu. Bisnisnya tetap ada, tapi ya namanya bisnis juga pasti ada produk. Walaupun oke nih, seseorang punya skill manajemen bisnis yang bagus, tapi kalau nggak tahu produk, nggak tahu produknya sendiri kan kayak ada yang kurang gitu, kurang lengkap. Nah, kayak ini komentar kami kan solusi yang sangat teknis. Nah ini kalau di bawah mungkin bisa dilihat ya alur pengerjaan kami itu kayak gimana, dari mulai kita analisis masalah sustainability dari dari pabrik semen itu, terus dari itu dapat solusi pabrik sustainable nih. Tapi dari beberapa opsi solusi pabrik sustainable ini kita analisis juga secara finansial dan juga secara analisis untuk parameter tingkat sustainability-nya. Biasanya adalah emisi karbonnya. Terus kita juga analisis finansial pabrik konvensional nih. Untuk pabrik konvensional kita analisis emisi karbonnya berapa, proyeksi finansialnya kayak gimana. Baru di akhir kita compare antara solusi pabrik sustainable dan juga pabrik konvensional. Kita compare dari finansial dan juga parameter sustainability-nya itu emisi karbon. Nah dari situ, dari compare itu, kita bikin rekomendasi keputusan. Nah mungkin boleh di next. Nah ini contoh slide summary dari business case competition kami ya. Nah ini summary-nya adalah kayak gini nih. Ada Airlike Pro untuk mengurangi rasio clinker to semen. Nah itu tuh untuk di masalah bahan baku. Terus menggunakan sistem heat recovery. Ini masalah di produksi semen itu sendiri. Terus ada Airlike Pro predictive maintenance. Nah ini yang buat maintenance si sistem pabriknya itu sendiri. Terus yang terakhir ada sistem grind to order untuk supply chain. Nah ini untuk di aspek distribusi dari semen itu. Jadi kalau bisa dibilang dari hulu ke hilir kan, dari produksinya yaitu clinker semen sampai ke distribusinya yaitu untuk supply chain-nya. Nah ini kami juga bikin perbandingan antara solusi kami yang disebut Lake Pro, antara ada singkatnya mungkin jelasin sama teman-teman aku yang lain. Ini kita compare juga nih secara finansial, secara ARR, dan juga secara emisi karbon dioksidanya. Terus dapat kesimpulan itu berikut. Ternyata ARR-nya lebih tinggi. Boleh next. Nah, gimana untuk bisnisnya tahun ini? Nah, kan untuk case-nya sendiri itu belum tahu ya, belum ada yang tahu selain panitia. Nah, katanya bakal dirilis bulan depan ya, awal bulan depan. Mungkin sebentar lagi. Topik ya, belum tahu. Tapi yang kita tahu berkolaborasi dengan SKA, di mana SKA ini kan manajemen konsultan kayaknya udah lebih terdengar ya. Lebih terdengar. Nah, yang bisa aku dan tim komen, mungkin topiknya bisa lebih general. Nggak spesifik industri semen. Terus dari generalnya problem harusnya bisa lebih kompleks dalam artian mungkin dari sistem bisnisnya atau gimana, dan menuntut skill problem solving lebih tinggi. Nah ini kesempatan yang menarik banget buat teman-teman semua bisa ngelaksanain sebuah case dari Sky ya. Pasti kan nggak ecek-ecek kan case-nya tuh. Nah boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke kerangka berpikir. Nah, jadi mungkin kalau untuk perbisnisan, rasanya kalau anak-anak teknik kan nggak terlalu familiar ya, kita nggak terlalu banyak belajar tentang bisnis, jadi kita harus belajar secara otodidak. Nah, ini ada beberapa tips untuk memecahkan masalah, khususnya untuk business case competition. Tips-tips ini nggak selalu harus dilakukan dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, tapi pada intinya nanti kita melewati tahapan-tahapan ini gitu ketika kita mengikuti business case competition. Nah, secara garis besar itu ada 4 tahap dan di breakdown jadi 7 detail. Mungkin kita akan bahas secara singkat. Yang pertama itu ada define core problem. Nah, di sini kadang kan kalau misal kita dapat problem itu, kita dapat problemnya tuh masih belum jelas gitu. Kayak misalnya contohnya kayak minta tolong buat bisnis itu jadi lebih bagus. Nah, itu kan belum jelas gitu problemnya. Kita harus define apa sih yang mau di-solve dari problem itu, dari problemnya gitu.
Nah, pada saat kita ingin membuat, bisnis jadi lebih bagus tuh sebenarnya apa yang, dia mau gitu. Kayak misalnya contohnya kayak yang pabrik semen kemarin itu sebenarnya apa yang dia mau, apakah mau dinaikin dari, eee, segi finansialnya atau mau diturunin dari polusi udaranya atau mau diperbanyak dari jumlah semen yang dihasilkan kayak gitu. Jadi, eee, kita tuh harus define dulu problemnya, apa yang mau di-solve supaya nantinya itu kita kayak nggak salah jalan gitu. Lalu juga kan biasanya kalau bisnis case competition itu kan per tim ya, satu tim itu ada 3 orang. Nah itu kita harus, sama-sama setuju dulu gitu, sama-sama setuju untuk masalah yang mau kita solve, yang kita define, supaya nanti waktu saat kita diskusi, itu diskusinya tuh nggak kemana mana gitu. Jadi, tetap, di core problem yang udah kita define itu. Nah itu untuk yang tahap yang pertama. Terus kalau misalnya udah jelas problemnya apa yang mau di-solve, kita, structure the problem-nya. Nah, walaupun kayak misalnya kita udah define problemnya, tapi kadang-kadang, problemnya itu masih luas gitu, masih lebar. Kayak misalnya tadi bagaimana caranya untuk meningkatkan bisnismen jadi lebih bagus, terus kita, mau meningkatkan dari, operasi produksinya. Nah, operasi produksinya itu kan misalnya bisa kayak kita meningkatkan heat recovery-nya, kita mau memperbanyak alatnya. Nah, itu kan, berarti yang tadi meningkatkan operasi produksinya kan itu masih bisa di-breakdown lagi ya. Nah, di sini, kita, structure problem-nya kayak gitu. Terus, kayak apa aja sih kira-kira, elemen-elemen yang lebih actionable gitu, yang bisa ngebantu kita untuk solve problem dan, nge-breakdown problemnya itu jadi elemen-elemen yang lebih kecil. Nah, biasanya kita gunainnya tuh pakai prinsip misi, nanti, mungkin akan ada di selanjutnya, di slide selanjutnya. Terus yang ketiga itu ada prioritizing issue. Jadi setelah kita breakdown dan kayak kita udah ngerti nih, kira-kira di misalnya tadi pabrik semen ya, di pabrik semen itu untuk meningkatkan operasi produksinya bisa memperbanyak alat, bisa, mmm, meningkatkan heat recovery, bisa, lain-lain. Nah itu kita apa nih yang mau kita prioritasin, karena kan kita nggak mungkin untuk menyelesaikan semuanya ya, kita punya limited capacity untuk, eee, menyelesaikan masalah itu kayak terkait dengan waktu dan juga, informasi yang mungkin kita dapatkan tuh nggak terlalu lengkap kayak gitu. Terus yang keempat, setelah kita prioritizing isunya, kita, plan and conduct analysis-nya. Nah ini juga penting ya. Terus kadang kan kayak mungkin kalau ada yang udah pernah lihat business case competition itu kan banyak ya tools-tools analisis yang dari internet yang bisa dipakai gitu. Nah, terus juga mungkin kebanyakan kayak orang-orang mikirnya ya udahlah kita pakai aja tools-tools itu kita, masukin ke framework-nya gitu analisisnya. Nah, sebenarnya, untuk pakai analisisnya itu kita harus harus tahu dulu sih apa yang mau kita buktiin atau apa yang mau kita cari dari analisisnya itu. Misalnya kayak sebenarnya bagus nggak sih bikin pabrik semen, di Pulau Kalimantan. Nah, itu kita bisa cari kayak misalnya kita bisa cari apakah ada kompetitor, pabrik semen lainnya di Pulau Kalimantan misalnya. Nah, itu kan bisa bisa pakai, eee, analisis kompetitor map gitu ya, kita nge-mapping kompetitornya kayak gitu, dan, lain-lain. Jadi kita nggak kayak cari satu-satu gitu dan kita kayak pakai semua analisisnya, ya walaupun nanti mungkin kayak akhirnya ketemu juga sih, kayak misalnya, oh ternyata bangun pabrik semen di Pulau Kalimantan bagus gitu. Tapi kan kalau misal kita cari tahu semuanya, kita pakai semua analisisnya, itu waktunya kan lebih banyak terbuang gitu, jadi nggak efisien. Terus yang selanjutnya, kalau kita udah ngelakuin analisis yang banyak, terus kita udah kayak menemukan data dan faktanya, selanjutnya ya kita
generating insight kayak gitu. Jadi setelah kita udah dapat data tuh kayak implikasinya tuh apa gitu. Misal kayak datanya tuh yang tadi yang mapping itu menunjukkan ya kompetitornya sedikit, terus misalnya kayak growth market dari semen itu tinggi di Indonesia, kebutuhannya tinggi karena terkait dengan eee, pembangunan IKN kayak gitu. Terus segmennya apa aja. Nah itu kan kayak teman-teman nggak mungkin ngasih data sebanyak itu ke klien kan, ke juri gitu, nggak mungkin kayak ngasih data sebanyak itu. Jadi yang teman-teman kasih itu teman-teman adding value gitu. Jadi teman-teman tuh kasih insight-nya ke klien. Jadi kayak semua data ini kesimpulannya apa, kayak kesimpulannya misalnya pembangunan pabrik semen di Kalimantan eee, sangat bagus dengan growth market bla 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 hingga tahun bla 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 kayak gitu. Jadi kayak ada insight yang teman kasih gitu, karena kalau data itu kan semua orang bisa dapetin ya, tapi kalau eee, insight yang teman-teman kasih itu kan pasti yang ngebedain teman-teman dari tim lainnya kayak gitu. Jadi itu interpretasinya tergantung dari konteks dan pemikirannya teman-teman semua. Terus tadi setelah kayak udah banyak dapat insight misalnya kayak 2 sampai 4 itu baru kita frame solution-nya gitu. Jadi gimana pokoknya intinya kayak gimana caranya supaya klien itu bisa create value gitu dari solution yang kita punya gitu. Jadi kayak insight itu kontennya, framing itu kayak bungkusnya gitu. Kan kalau misalnya insight-nya bagus tapi framing atau bungkusnya itu kurang bagus kan, kalau misalnya teman-teman presentasiin ke juri dan juri nggak tertarik atau nggak impress itu kan sayang ya. Jadinya kemungkinan menangnya jadi lebih kecil kayak gitu. Jadi ini harusnya kayak nge-framing-nya itu harus bagus gitu. Nanti ada di penjelasan selanjutnya untuk cara nge-framing solution-nya. Terus yang terakhir, ini sebenarnya harus ada tapi nggak yang bagus-bagus banget sih. Kayak misalnya contohnya kayak timeline implementation, terus ada financial projection, terus ada risk analysis. Nah itu, tapi kalau misalnya teman-teman nggak buat itu pasti bakal ditanyain. Nah tapi kalau teman-teman buat, itu ditanyainnya tuh sedetail nggak sedetail itu gitu. Misalnya kayak teman-teman buat financial projection dengan IRR sebesar 20%. Nah, itu nanti juri-jurinya tuh nggak bakal tanya kayak teman-teman dapat IRR 20% itu dari mana kayak gitu. Jadi harus menyisakan waktu untuk ngebuat ini, tapi ya nggak perlu kayak too much effort gitu untuk di terakhir ini. Nah, ini mungkin bisa lanjut kita bahas lebih detailnya. Nah, ini untuk yang define, jadi ini ada framework SCQ. Jadi ini buat ngebantu kita ngedefine permasalahan inti. Jadi ada situation. Nah, ini tuh situation kayak kita baca aja sih case. Biasanya di case yang dikasih sama ICE itu udah ada beberapa informasi yang penting. Nah, itu baca aja dan mungkin kalau kurang informasinya bisa cari dari eksternal. Terus kayak kita nentuin area mana yang jadi fokus utama. Kalau tahun lalu tuh kan kayak semen, dia sustainability-nya tuh ada economic sustainability sama ada yang lingkungan gitu. Kalau yang sekarang kayaknya tadi di kasusnya yang sosial ya, jadi bisa difokusin di sana gitu. Terus ada complication, jadi dari gap situasi yang diinginkan biasanya dari ICE itu ada kayak situasinya tertentu gitu. Biasanya kalau misalnya nggak ada ya berarti teman-teman bisa cari di eksternal kayak yang idealnya itu gimana, sama situasi yang ada itu kayak gimana. Nah itu gap-nya tuh bisa jadi complication. Nantinya complication itu bisa kita rumuskan jadi core problem di question dan usahakan kayak harus sesuai dengan kaidah SMART kayak gitu. Nah sebenarnya kaidah SMART ini nggak harus semuanya juga sih, karena kan kayak informasinya kayak terbatas gitu ya. Jadi, tapi sebisa mungkin kayak kita pakai kaidah SMART ini. Jadi kayak ada spesifik, kayak lingkupnya itu jelas,
nanti bakal ada contohnya sih. Terus ada measurable tuh kayak hasilnya tuh nyata dan bisa diukur, terus ada attainable tuh kayak realistis gitu, terus ada, relevan ya selaras dengan tujuan kita, dan ada time bound-nya, ada deadline-nya. Nah, ini ada contoh dari masalah yang smart sama yang non-smart. Kayak yang pertama tuh kayak bagaimana strategi bisnis yang tepat bagi Grab untuk meningkatkan, revenue sebesar 50% dalam 1 tahun. Nah, ini kan dia ada time bound-nya, ada dalam 1 tahun, terus ada measurement-nya sebesar 50%, terus dia juga, spesifik kayak meningkatkan revenue gitu. Jadi dan dia ini juga attainable ya, bisa dilakukan gitu. Jadi ini udah memenuhi kaidah SMART dibandingkan dengan yang tidak, kayak bagaimana strategi bisnis yang tepat bagi Grab untuk mengembangkan bisnisnya kayak gitu. Itu kan masih kurang, jelas ya. Terus, nah ini ada strukturnya. Jadi, dari yang SEQ tadi, itu kan ada key question-nya. Nah, itu kita bisa breakdown lagi jadi beberapa isu, terus kita, breakdown lagi jadi sub-isu. Mana itu jadi kayak list of possible root causes-nya. Nah, di sini sebisa mungkin, kayaknya harus sih, kayak harus memenuhi kaidah misi gitu. Misi itu kayak mutually exclusive, collectively exhaustive. Jadi, dalam kotak-kotak yang koridornya sama ini, itu jangan sampai beririsan gitu, jadi harus beda gitu. Terus kalau misalnya yang collectively exhaustive itu, kalau misalnya yang isu 1, 2, 3 ini digabungin semua, itu tuh memenuhi dari yang atasnya kayak gitu, yang sebelumnya. Nah itu tuh, sebisa mungkin harus kayak gitu, supaya nggak ada, solusi yang sama atau yang beririsan. Nah, terus bisa diprioritaskan isu, dengan berdasarkan dampak dan upaya. Nah, ini itu ada beberapa tools, sebenarnya bisa disesuaikan dengan teman-teman sih, kalau punya tools-nya masing-masing juga bisa. Intinya sih bisa diprioritaskan berdasarkan dampak dan upaya. Kalau bisa tuh yang upayanya kecil tapi dampaknya gede gitu. Ini bisa pakai analisis impact versus is, bisa pakai Pareto Rule, atau kalau, aku dulu sama Kemal dan Alif pakainya tuh AHP kayak gitu. Terus ini ada beberapa analisis yang bisa kita gunakan. Ini banyak sih di internet cara gunainnya gimana dan fungsinya tuh apa. Misalnya kayak untuk internal perusahaan itu bisa Porter's Value Chain. Terus kayak misalnya untuk, macro environment atau, buat eksternal itu bisa pakai Pestle, dan lain-lain kayak gitu. Umumnya yang paling sering kelihatan tuh yang ini sih, analisisnya. Nah ini, buat framing solution-nya, jadi kalau sepengalaman aku, ikut lomba, itu tuh kalau yang bagusnya atau yang biasa sering menang, itu tuh biasanya dia ada misalnya ada 3 solusi gitu. Nah itu biasanya ada yang kayak mainstream solution-nya atau dia tuh kayak visible banget gitu buat dilaksanakan, ada yang kayak satu ambisius gitu atau yang kayak kreatif banget gitu. Misalnya kalau yang kayak kami nih, kan ada 4 solusi ya. Nah itu kalau yang ambisiusnya tuh yang di Pileg Pro, Predictive Maintenance. Ini tuh kayak dia maintenance berbasis artificial intelligence gitu dan kayaknya di sini belum ada di Indonesia gitu ya. Jadi, ini tuh kayak solusi yang ambisiusnya, kalau yang lainnya itu solusi yang kayak mainstream atau highly visible strategies-nya kayak gitu. Terus ya kalau bisa dalam nge-frame solution itu, kita kayak nge-highlight gitu sinergi antar strateginya. Ini kan kalau tadi udah dijelasin juga sama Kemal, ini kan kayak solusi dari tim kami itu kan dari hulu ke hilir gitu. Jadi ya saling berkaitan. Nah itu kalian bisa nge-highlight sinerginya itu, jadi kalian bisa ngebuat cerita yang kuat nantinya ke jurinya kayak gitu. Terus gabungin, strategi-strategi itu dengan judul yang menarik. Nah ini kan kayak Leg Pro itu singkatan dari Low Emissions Main Production gitu dan kalian bisa buat nama-nama kalian sendiri gitu sih. Tapi buatnya yang menarik lah gitu. Nah ini, secara singkatnya dari solusi yang kemarin kami buat. Jadi
kalau bisa sih kayak lebih banyak visualisasi dari solusi gitu ya. Nah ini sebenarnya selain ini ada lagi sih visualisasi yang lain, tapi ini yang lengkapnya. Jadi kayak, yang pertama itu dari Airlack Pro, jadi itu kayak ratio to clinker, jadi dari bahan bakunya, kemudian dia masuk ke Halec Pro, jadi Halec Pro itu heat recovery dari cooler kayak gitu-gitu. Terus dari sistem maintenance, dia ada Pilec Pro, kemudian dari di hilirnya itu ada Gilec Pro itu grind to order, jadi untuk yang supply chain management-nya gitu. Nah ini ada analisis tambahan yang tadi aku bilang kayak, nggak usah too much effort di analisis ini. Jadi ada execution timeline, ada rencana gitu, terus ada financial projection, ya biasanya sih NPV, IRR, sama payback period ya. Terus ada risk analysis, kayak analisisnya tuh resikonya tuh dipetakan gitu, kayak berdasarkan tingkat keparahan dan berdasarkan tingkat kemungkinan resiko itu terjadi. Terus kayak dijelasin juga, strategi mitigasinya tuh apa aja dari resiko-resiko yang kalian petakan tadi. Mungkin itu dulu kali ya, maksudnya dari kalian ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Dari tadi yang presentasi aku dan Kemal. Bisa ketik di chat sih, kalau misalnya atau bisa raise hand juga. Oke, yuk teman-teman citizen buat yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Wah, ada nih satu pertanyaan dari Muhammad Husni nih, Kak. Gimana Oke. sih penggunaan BP juga bisa buat analisis finansial gitu katanya. Gimana nih Kakak dan Bos? Oke, BP juga bisa sih buat analisis finansial. Biasanya, buat analisis finansial itu kan kayak per quarter gitu kan, terus kayak, biasanya tuh yang ditanyain kalau dari case kemarin itu, dari ICE-nya tuh IRR sama NPV kalau nggak salah. Jadi, kalau mau masukin BP juga bisa aja sih buat, tambahan di analisis finansialnya. Mungkin itu sih, Husni. Oke, ini ada lagi ya dari ini. Boleh cerita mengenai gimana caranya Kakak brainstorm dan develop solusi yang Kakak buat? Nggak terus bedanya Kakak dari tim lain sampai bisa juara satu. Nah ini Kemal, Alip, mau jawab nggak? Lip, mau jawab nggak, Lip? Boleh deh di gua tambahin. Oke, oke. Oke, jadi untuk bagaimana brainstorm dan juga buat solusi. Nah, ini sebenarnya ntar bakal ada bahasannya sama Alif nih, ntar bahasan buat hal ini. Tapi dulu tuh kami ini sih apa istilahnya pertama kumpul buat nyamain pemahaman dulu nih. Pertemuan pertama tuh buat samain pemahaman lah. Sebenarnya topiknya itu mau dibawa kemana kayak yang dibilang tadi ya kan, temanya itu kan topiknya itu kan semen industri sustainability ya, kita bawa nih mau kayak gimana kita kulik-kulik. Nah habis itu kita kasih waktu jeda buat kumpul lagi beberapa lama buat tim-tim kami ini, buat aku dan Aldi dan Alif nih buat bikin breakdown versi masing-masing dulu, Nah ntar pas ketemu lagi itu tuh baru kita cari irisannya tuh kayak gimana sebenarnya, mau dibawanya tuh kemana. Nah untuk develop solusinya, karena kami juga beda jurusan ya, aku dari teknik sipil, Aldi dan Alif jadi metalurgi, itu tuh jadi apa ya namanya ya, jadi bikin banyak sudut pandang baru lah. Jadi pendekatannya pun berbeda-beda. Nah dari situ kita juga develop solusi, ada banyak awalnya solusinya, ada banyak.
Dari mana? Dari baca-baca paper juga pastinya, dari baca-baca paper, baca-baca artikel, sambil cari-cari juga. Nah, itu baru ntar kita dari solusi yang banyak itu kita tentuin nih kita mau buat yang mana dengan HP itu. Hierarki apa sih, lupa gue namanya. Itulah kita bobotin masing-masing solusi untuk kita tentuin mau yang dibawa yang mana. Mungkin Alif mau nambahin. Aja mas style materi kalau ini apa P. Oke, terus apa yang ngebedain lebih ini sih, kalau solusi dari tim kami tuh kayak lebih komprehensif aja sih. Kalau dari cerita-cerita ya, jadi kayak tim kami tuh solusinya dari hulu ke hilir yang tadi udah aku bilang. Jadi itu yang jadi pembeda, yang insight kami, yang adding value dari kami itu yang jadi ngebedain antara tim kami sama tim-tim lain kayak gitu. Kalau yang tadi caranya brainstorming udah dijelasin sama Kemal. Oke, mungkin aku lanjut lagi aja ya presentasinya nanti. Oke, ini biasanya source paper-nya dari mana ya? Source paper tuh dari Google Scholar, terus ya Google Scholar, terus kalau misalnya nggak bisa dibuka itu di Sci-Hub kayak gitu-gitu. Oke, terus bagaimana cara kakak memproyeksikan keuangan dari data-data keuangan yang dapat, atau bagaimana cara memperkirakan? Oke. Cara memproyeksi keuangan itu kalau kemarin tuh dari case-nya udah ada sih, kayak keuangannya tuh apa-apa aja gitu, kayak misalnya OPEX-nya itu udah ada sih di case-nya gitu. Palingan itu pas kita nambahin solusi itu kan berarti ada yang berubah dari finansialnya gitu kan. Kayak misalnya dari heat recovery gitu, solusi dari kami itu kan berarti kami perlu tambahin di capex pipa gitu. Terus misalnya kayak predictive maintenance, berarti kayak kami perlu ada penambahan sensor-sensor kayak gitu. Jadi dari situ sih proyeksi keuangannya gitu. Data-datanya udah ada dari case-nya, tapi kalau misalnya kayak solusi atau data-data yang kurang biasanya ambil dari luar sih kayak gitu. Oke, nah ini aku lanjut aja ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyain lagi di selanjutnya. Nah ini ada tips presentasi dari aku, dari kami. Jadi ini untuk pertama komponen utama dari presentasi itu kan ada dua ya. Ada dari slide-nya, dari visual, ada yang dari cara kita buat deliver presentasi kita gitu, cara kita menyampaikannya. Nah ini untuk yang slide-nya dulu. Yang pertama itu biasanya slide yang bagus tuh yang terstruktur gitu. Jadi strukturnya itu jelas, terus juga ada main idea yang jelas gitu. Nanti ada contohnya di selanjutnya. Terus kalau bisa itu one central idea per slide. Jadi satu slide itu harus satu central idea. Ini kayak misalnya slide ini tuh berarti kan ya central idea-nya ya tips presentasi, slide presentasi gitu. Jadi kalau bisa yang ngebahasnya tentang ini aja gitu, tentang tips presentasi, slide presentasi gitu. Terus kayak support slide kita tuh dengan kayak fakta-fakta, data-data kayak gitu. Terus kayak pemilihan warna atau temanya tuh yang padu dan juga yang sederhana aja. Kalau aku kemarin PPT-nya tuh pakai temanya ICEE gitu. Terus kalau bisa yang warnanya yang kontras dengan tulisannya supaya tulisannya itu bisa dibaca. Terus ukuran fontnya tuh sesuai, ini disesuaikan aja, tapi umumnya tuh di 26, 24, 26 lah, 26-an gitu. Terus balancing content ini maksudnya kayak ada ruang kosong gitu di slide-nya, jadi nggak penuh-penuh banget. Jadi pembacanya itu nggak pusing ngebaca dari slide-nya. Terus kalau bisa ya less words and more visual kayak gitu.
Ini ada contoh dari slide presentasinya yang benar dan enggak. Ini misalnya kayak gini, ini kan kalau aku dulu tim aku kemarin tuh ada kayak bawahnya ini. Jadi kayak misalnya slide ini berarti tentang integrated strategy gitu. Kalau misalnya nanti ganti ke feasibility study, berarti nanti yang feasibility study-nya yang nyala kayak gitu. Jadi kayak terstruktur gitu. Jadi orang tahu slide ini tuh lagi di bagian apa gitu. Jadi orang nggak bingung gitu, dan lebih terstruktur aja. Terus juga tulisannya ya nggak kontras dengan kontras dengan background belakangnya. Jadi lebih mudah untuk dibaca. Terus tulisannya juga fontnya oke lah. Lalu juga banyak kayak fakta atau datanya gitu. Dan kata-katanya lebih sedikit lah dibandingkan fakta data maupun dari gambar gitu. Dan gambarnya juga yang disertakan di slide itu gambar yang relate sama apa yang ditaruh di slide-nya. Maksudnya kayak misalnya ini. Ini tuh berarti kan kayak komposisi semen ya. Di sini kayak grafik komposisi semen gitu. Enggak kayak di sini misalnya kayak kita naruh gambar kayak gambar industri gitu. Ini kan nggak terlalu relate sama materi yang ada di slide-nya gitu. Jadi kalau bisa ngasih gambar-gambarnya yang relate sama materi yang ada di slide-nya kayak gitu. Terus untuk tips presentasi delivering business presentation-nya ya yang pasti yang pertama ya harus pede lah gitu. Caranya pede gimana ya, caranya kita harus kuasain materi presentasi, terus kayak rajin-rajin latihan misalnya kayak di depan cermin, apalagi kan kalau kalian kan secara offline ya, berarti ya kalian harus menghadapi audiens secara langsung kayak gitu. Nah itu bisa membangun kepercayaan diri ya dengan menguasai materi, banyak-banyak latihan di depan cermin, terus kayak kenali audiensnya, kenalin jurinya, audiensnya tuh dari mana aja. Kalau misalnya pasti kan ya audiensnya tuh dari akademisi ya kalau buat ICE ya. Jadi ya pasti pembawaan kita harus kayak formal kayak gitu. Terus ada tambahkan kayak hook atau punchlines kayak untuk menarik perhatian. Ini biasanya nanti ada di awal dan di akhir slide. Nanti aku kasih contoh kayak hook atau punchline-nya kayak gitu. Terus kayak latihan untuk menyesuaikan waktu presentasi. Nah ini penting banget supaya nggak overtime karena ada waktu presentasinya kan. Jadi kalau bisa tuh bahkan teman-teman udah latihan bisa berpuluh-puluh kali, udah hafal apa yang mau teman-teman katakan, kapan kayak teman-teman berhenti buat presentasi kayak gitu. Jadi tepat waktu lah kayak gitu. Terus kayak seimbangkan intonasi dan bahasa tubuh, terus tenang dan tetap berenergi dan siapkan kemungkinan pertanyaan yang muncul. Nah ini penting banget. Caranya gimana? Ya caranya kalian bisa cari tahu aja sih background dari jurinya gitu. Misalnya kayak jurinya dari SBM, ya berarti nanti ditanyakannya seputar visibility gitu. Misalnya ditanyain seputar financial projection-nya kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya jurinya dari kalau aku kemarin kan semen ya, berarti kayak misalnya jurinya dari pabrik, dari industri semen gitu misalnya. Ya berarti pertanyaannya seputar tentang solusi aku yang semen banget kayak gitu, yang teknis semen banget. Nah ini ada contoh hook dan punchline. Tujuannya sih untuk menarik perhatian audiens ya. Ini yang kayak di awal misalnya kayak kalian nge-state fakta dari kondisi saat itu gitu. Ini dari PPT lomba aku kemarin sih. Kayak misalnya bla 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 ada emisi dari fossil fuels and industry kayak gitu. Dan kalau ini yang terakhirnya jadi terakhir tuh lebih ke kesimpulan dan kayak menegaskan kalau solusi kalian tuh the best gitu. Oke gitu buat dilaksanakan kayak gitu. Terus oke mungkin bisa dilanjutkan ke Alif. Oke, Di. Lanjut aja, Di. Selamat malam, teman-teman. Main lagi aku Alif Abdul Rahman dari Teknik Metalurgi angkatan 2018. Nah, pertama di sini aku ingin mewakilku buat sharing tentang tantangan dan kesulitan kami dalam menghadapi BCC ICE tahun 2022 tahun ini, pada awal tahun ini. Nah, yang pertama mungkin ada 3 main kesulitan dan tantangan kami sendiri ya, yang aku bagi menjadi 3. Yang pertama ilmu baru, karena kami saat kemarin itu saat mendapatkan tema industri semen,
itu benar-benar ilmu baru banget buat kami, apalagi aku Aldi berdasarkan keilmuan yang jauh dari teknik metalurgi jadi teknik sipil kan semen, tapi bahkan Kemal sebagai orang teknik sipil aja itu nggak tahu tuh bagaimana cara membuat semennya. Jadi ini benar-benar sebuah ilmu yang kita pelajari dari awal lagi, bagaimana cara membuatnya, bagaimana proses industrinya, dan apa aja teknologi-teknologinya. Dan menurut kami ini salah satu tantangan paling besar dan paling hebatnya gitu. Karena temanya adalah ilmu baru yang harus kita pelajari lagi, menyebabkan yang pertama risetnya jadi jauh lebih lama karena kita benar-benar dari nol dan starting point-nya juga dari nol juga kan. Itu yang bakal ngaruh dibandingkan mungkin entah tim-tim lain yang udah pernah belajar semen, aku juga nggak tahu. Tapi untuk tim kami sendiri, kami belajar dari nol. Bagaimana cara membuat semen, bagaimana proses apa yang diperlukan, teknologi yang diperlukan, bahan dasar, hingga ke pemasaran semen itu sendiri. Itu yang pertama, ilmu baru. Yang kedua juga, itu kami jadi bingung menentukan arah, karena misalnya kalian baru belajar, kan itu flow ilmu yang bakal masuk ke otak kalian itu kan banyak banget kan. Kayak ada dari A, B, C, sampai Z bahkan. Dan itu kita sempat bingung itu, karena yang kita terima itu banyak banget, dan karena ilmu baru, kita juga bingung konsultasinya ke siapa, kita jadi agak kurang mengkritisi pada awalnya. Jadi kita nemu solusi bagus, oh ini bagus nih, ini bagus nih, ini bagus. Jadi kita anggap semua ilmu yang baru kita pelajari itu bagus. Dan itu yang salah satu alasan juga kita bingung menentukan arah. Jadi akan memerlukan waktu riset lebih lama, waktu brainstorming lebih lama untuk menentukan arah. Nah, kalau yang kedua, tantangan kedua bagi tim kami menurut kami adalah teknologi. Karena kita bertiga awalnya gaptek, kalau boleh jujur. Kita nggak tahu bagaimana cara menggunakan Microsoft Word yang bisa bareng-bareng. Kita nggak tahu gimana cara pakai OneDrive, kita nggak tahu gimana cara pakai Canva Pro. Yang akhirnya kita semua belajar, dan itu menurut aku salah satu major setback, karena kita udah ngitung nih, misalnya kita udah bikin timeline nih, bikin paper untuk nulisnya doang kita perlu seminggu, tapi ternyata karena kita nggak tahu bagaimana cara formatting, kita nggak tahu bagaimana cara nyari paper di awal, kita nggak tahu gimana cara naro di daftar pustaka, kita nggak tahu bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word dengan bersama-sama dan produktif dan efektif, jadinya itu bakal makan lebih banyak waktu aja karena kita gaptek. Dan itu bahkan tantangan ini kami sampai nyelesain benar-benar baru selesai ya, tanpa di recheck itu setengah jam sebelum deadline, jam 23.30, di mana deadline-nya jam 00.00. Itu kita benar-benar kayak belum dicek baru kelar 30, terus kita ngecek 10 menit baru kumpulin. Dan itu agak lumayan lama, dan saran aku pribadi kalau buat ini coba pelajari dulu bagaimana caranya biar kalian bisa kerja sebagai satu tim dengan lancar. Nah, karena kita nggak tadi kan dikasih tau juga kan sama ada tanya juga nih siapa tadi nanya, Jasenia Jusran, dia bagaimana cara nyari paper baru dari mana. Nah, di sini aku pribadi sini baru tahu bagaimana cara nyari paper online tuh gimana biar dapet nih referensi yang kredibel. Karena nggak tahu awalnya gimana caranya, karena aku pikir awalnya ketika kita nyari di Science Direct terus di download langsung nggak bisa, aku pikir ya udah nggak bisa gitu. Padahal kan ternyata bisa pakai Sci-Hub, bisa pakai cara-cara lain. Dan itu lumayan juga makan waktu kami, jadi risetnya agak lebih lama aja. Karena harus nyari paper yang pas pada awalnya. Nah, yang terakhir itu waktu. Karena kan kita sebagai mahasiswa kegiatannya nggak cuma lomba kan. Kita ada kuliah juga, kita ada UTS juga. Mungkin bagi sebagian jurusan baru selesai UTS-nya kan. Sekarang kita juga sempat ada, mungkin karena kita tingkat 3 ke tingkat 4, kita habis ngelaksanain KP bertiga, dan juga kita bertiga lumayan sibuk di organisasi masing-masing. Ada pegang jabatan masing-masing gitu. Jadi emang waktu kita pada awalnya buat meeting itu agak susah. Bahkan buat meeting awal tuh nyari waktunya susah banget. Kayak jadi itu lumayan tricky untuk nyari waktu, dan ternyata emang kalau mau lomba ini ya kita harus ngorbanin ya waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk maksimal dalam mengerjakan lombanya. Next. Nah, di sini mungkin ada tips-tips untuk dalam membuat tim dan dalam mengerjakan lomba BCC, terutama di ICE sendiri. Yang pertama yang paling penting menurutku itu adalah tim yang kompak.
Karena teamwork makes the dream work itu bukan cuma kata-kata, tapi itu beneran terjadi gitu ke kita. Karena menurut aku, buat apa punya tim yang terdiri dari 3 orang yang pinter-pinter banget gitu. Kayak pinter-pinter OP dalam pelajarannya, OP dalam IPK-nya. Tapi kan nggak bisa kerjasama. Jadinya malah ada ego masing-masing yang kuat, yang akan malah bikin berdebat, brainstorming jadi jelek. Sedangkan kalau tim kami sendiri, mungkin kita emang udah nunjuk ketua tim yaitu Aldi Murti pada awalnya, dan aku sama Kemal udah tinggal ngikut aja, kita disuruh diskusi, kita dikasih deadline, kita kerjain deadline-nya. Jadi emang harus ada bagi-bagi peran dalam suatu tim gitu. Kayak aku bakal bagian apa, Aldi bagian apa, Kemal bagian apa. Dan ini juga bakal membantu gitu. Terus salah satunya juga yang penting dari suatu tim itu adalah yang penting kita mengerti satu sama lain gitu sih. Nyambung obrolannya. Jadi ketika kerja enak. Nah, karena pada awalnya kan kita waktu itu masih online tuh kuliahnya. Kita masing-masing di Bekasi. Dan itu agak susah buat ketemu untuk online-online. Nah, pas udah akhir-akhir mepet deadline, itu aku, Aldi, sama Kemal tuh bener-bener di kosan aku sendiri gitu. Kita bener-bener kayak semingguan kali ya pada awalnya. Itu ngerjain paper bareng-bareng di kosan dari pagi sampai malam kecuali kuliah gitu. Jadi karena itu kan kerja kita enak, kita apa-apa bareng, jadinya kalau tim yang enak, pasti kerjanya juga bakal maksimal dengan hasil yang maksimal juga. Nah, terus meskipun misalnya tim kalian itu teman sendiri, yang teman yang mana deket banget, itu bikin timeline yang benar, bikin jadwal meeting yang benar. Dari itu masing-masing dari tim itu harus respect terhadap jadwal itu, yang dibikin sama entah mungkin ketua kalian, entah mungkin penanggung jawab tim kalian, itu emang harus di-respect banget. Karena ya kadang kan kalau teman kayak kadang nggampangin gitu kan, kayak udah ini mah gampang, nggak usah. Padahal meskipun ini lomba yang notabene-nya mungkin nggak terlalu wajib pada akademik kalian, tapi ya tetap harus di-respect juga. Kalian harus mengorbankan waktu juga, pikiran juga, tenaga juga. Jadi dalam bikin timeline, dalam bikin meeting, itu harus dipatuhin dan harus di-respect juga sama teman-teman satu timnya. Yang kedua itu adalah perbanyak referensi paper. Jadi karena kan di sini kita semua ilmunya dari nol kan. Dan paper ini maksud aku di sini bukan cuma untuk kalian taruh di paper tugas ICE, nggak gitu doang. Tapi kalian juga harus dipahami gitu. Sebenarnya paper ini maunya apa dan harapannya apa gitu. Jadi kadang solusi-solusi itu udah banyak terjadi gitu. Kalian dalam business case competition menurut aku pribadi ya, kalian tuh nggak harus yang sampai se-advance harus membuat teknologi baru atau mungkin harus membuat inovasi-inovasi baru untuk menjadikan sebuah solusi. Enggak, karena itu mungkin akan lebih susah. Dan juga ya kalau kalian emang ada teknologi baru, ya itu akan lebih baiknya itu kalian kerjakan buat mungkin TA kalian, skripsi kalian, tesis kalian. Tapi buat bisnis ICE, kalian nggak perlu sampai se-effort itu kalau menurutku. Jadi banyak banget paper-paper di luar sana itu yang udah mengajukan teknologi-teknologi baru. Tapi belum ada komersialisasinya. Belum dipakai di dunia, entah belum dipakai di Indonesia, belum dipakai di negara lain, atau mungkin baru sebuah konsep, tapi udah diterbitin papernya. Nah, itu sebenarnya sebuah potensi bagi kalian untuk kalian manfaatkan teknologi-teknologi baru atau paper-paper baru yang ada di dunia ini buat kalian masukin ke bisnis kalian. Jadi kalian akan mengkomersialisasi hasil riset orang lain. Itu akan lebih mudah karena kalian mungkin riset orang lain tersebut cuma akan dari bidang teknologi, cuma akan dari bidang keilmuan. Tapi untuk dari bidang bisnisnya, nah itu yang agak tricky buat kalian. Kalian harus nyari kira-kira ini bahannya apa dan membutuhkan biaya berapa. Mungkin sebagai biaya investasi tambahan atau mungkin sebagai biaya operasional tambahan. Itu salah satu tipsnya. Dan salah ini juga untuk sharing juga ketika ini misalnya kalian udah masukin solusi, itu tuh jangan cuma terpaut pada paper kalian doang. Cari juga berita-berita terkini atau mungkin wawasan-wawasan trivial yang penting kayak misalnya udah diterapin di negara lain apa belum, hasilnya gimana. Karena kelompok kami sempat ditanyain solusi kami udah ada di negara lain atau belum gitu. Tapi karena mungkin kita memang banyak baca juga, jadi kami bisa jawab gitu tuh. Kayak ini pernah diterapin di 2 negara Pak, di Norway sama di China. Di Norway segini karena ABCDE,
di China segini karena ABCDE. Nah, karena kita Indonesia yang notabene-nya iklimnya berbeda, kita bisa ngasih rasio segini Pak, karena untuk menyesuaikan dengan Indonesia juga. Nah, itu lumayan penting juga untuk mengetahui wawasan-wawasan tentang solusi kalian di negara lain. Jadi kalian, menurut aku pribadi, nggak perlu yang sampai nyiptain inovasi baru, tapi ambil aja inovasi orang dan cocokin ke yang akan kita gunakan di Indonesia. Yang ketiga, baca soal dan ketentuan dengan teliti. Nah, maksudnya ini adalah fokus pada bagian yang memiliki porsi penilaian tinggi. Karena waktu kami dulu, itu tuh kami kami ada 2 porsi. Untuk paper sendiri bobotnya 60%, untuk presentasi sendiri bobotnya 40%. Jadi jangan sampai yang 60% ini kita tinggalin, aduh paper mah nggak penting, yang penting kan presentasinya. Kita nggak boleh kayak gitu, tapi kita harus menganggap paper ini penting, tapi presentasi nggak kalah penting juga. Kayak gitu. Telah juga apa yang mau juri, kayak Aldi tadi udah bilang. Kita harus tahu audiens kita siapa, entah mungkin orang, entah mungkin juri dari bidang mana. Itu kadang kita harus biar nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Kadang kita pasti bisa kan ngira-ngira, oh ini orang bakalan tentang si A bakalan tentang ABCD gitu. Itu bakal bisa dikira-kira kalau ntar ini kan solusinya. Dan berikan, nah ini juga mungkin nanti ditanyain apa yang membuat kami memberikan tim lain, yaitu solusi yang komprehensif. Kami memberikan solusi dari hulu ke hilir. Benar-benar semua bidang kami berikan solusinya. Dimana waktu itu kalau nggak salah kami presentasi itu peringkat urutan 6 dari 7 kelompok. Nah, jurinya bilang ke kami kalau kelompok ini merupakan yang memberikan solusi paling komprehensif. Di mana ada 4 solusi komprehensif yang kita berikan. Di mana yang lain, kalau mungkin kita bandingin sama tim lain, yang juara 2-nya kan kebetulan anak sipil ITB juga, teman aku sama teman Kemal juga, itu kalau solusinya, itu dia cuma ngambil 2 solusi dari 4 solusi yang kita berikan. Dan 2 solusi mereka itu mereka ya udah ngambil dari paper tok doang, nggak disesuaiin. Sedangkan kami ngambil dari paper dan kami sesuaiin dengan kondisi di Indonesia. Ada sedikit adjustment yang kami berikan dari teknologi paper. Nah, dan yang terakhir, tips yang satu lagi adalah percaya diri. Jadi meskipun kamu mungkin bukan dari bidang teknik, bukan dari bidang manajemen, bukan dari bidang teknik sipil lebih tepatnya, itu yang penting pede aja gitu loh. Meskipun ilmu baru bukan bidang kita, yang penting semangat. Yang penting pede aja, karena kita nggak tahu nih orang lain tuh sebenarnya starting point-nya sama apa enggak. Nah, kalau dari aku pribadi, itu malah akan menjadi sebuah semangat baru. Karena ya motivasinya sebagai anak metalurgi, aku pengen banget ngalahin anak-anak sipil yang notabene ini lomba dari sipil gitu. Itu sebagai motivasi juga kan. Karena ternyata anak sipil juga kita mulainya bareng-bareng dari nol. Jadi jangan sampai kamu terlalu meng-overestimate lawan kamu sehingga kamu jadi nggak pede. Tapi jangan juga nge-underestimate lawan sehingga kamu jadi kepedean dan malah akan jadi buruk juga untuk tim kamu sendiri. Jadi pede aja dalam porsi yang cukup. Jangan sampai kamu gagal, jangan sampai kamu minder karena cuman nggak berdasarkan dari jurusan atau mungkin ilmunya kurang. Sama yang terakhir sebenarnya tips tambahan, jangan gaptek. Belajar bagaimana cara pakai OneDrive dari sekarang, bagaimana cara menggunakan mungkin tools teamwork dari sekarang, kan ada Kanban board, ada Miro, ada Atlas, entah apa sekarang zamannya kan ada Trello dan lain-lain, itu mungkin bisa digunakan juga sebagai sebuah kanvas teamwork. Terus kalau PPT kita juga kebetulan kan baru belajar Canva, tapi udah pernah beberapa kali pakai PPT yang lain, jadi kita bisa nyesuaiin color palette-nya biar sama kayak ICE. Jadi coba sebelum mulai, coba perbanyak dulu referensi tools yang bisa nambah produktivitas, karena mungkin itu akan berguna buat tim kalian juga ke depannya. Dan kalau tools produktivitas ini ya bergunanya nggak cuma buat tim kalian, tapi buat mungkin akan kehidupan kalian ke depannya juga akan lebih enak jika tahu tools ini. Next, mungkin sekian presentasi dari kami. Untuk posisi udah selesai. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, lanjutin aja dari tadi. Kembali lagi ke MC kah? Oke. Wow, luar biasa. Thank you kepada
thank you kepada bos dan kakak-kakak nih udah memaparkan. Keren banget, keren banget. Dan ternyata beberapa tipsnya tadi juga luar biasa ya. Ada satu yang menarik, jangan gaptek ya. Itu sebenarnya mungkin tips yang unik karena kita mungkin udah kita udah mikirin semua hal gitu ya, materi-materi kita, tapi ternyata kita nggak bisa operasional ini sama aja gitu ya. Nah, mungkin tadi udah beberapa pertanyaan juga dari teman-teman, tapi kita membuka sesi Q&A lagi nih setelah ini secara resmi gitu ya. Jadi mungkin dari segala materi, segala pertanyaan dan dari pembahasannya, barangkali teman-teman ada yang masih mau nanya gitu. Gimana nih mekanismenya, Kai? Gimana, Kai? Oke, sorry, tadi belum on mic ya sepertinya. Jadi buat iCitizen nih yang masih punya pertanyaan, bisa langsung raise hand dan langsung nanyain lewat on mic, atau mungkin langsung bisa drop pertanyaannya di kolom chat kayak gitu. Jadi bisa buat iCitizen, silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya nih kalau masih mengganjal kayak gitu, masih kepo-kepo ya kan. Itu kayaknya yang terakhir di chat belum dijawab. Yang dari Syahra. Oh, oke. Boleh. Pertanyaannya, Oh ya, ini Kak pertanyaannya dari Syahra Nur A ya. Kak, apakah di tahap final antar tim bisa saling lihat saat presentasi? Dari final kemarin ada nggak ya komentar juri yang penting untuk dicatat? Kayak gitu. Gimana dari kakak tim Kaselita? Oke, mungkin aku dulu jawab ya. Jadi waktu final itu aku bertiga memutuskan untuk ke dalam satu tempat yang sama supaya lebih gampang koordinasinya, kayak komunikasi, terutama kayak buat sisi tanya jawab ya, misalnya kayak ini siapa nih yang jawab gitu kan. Kan biasanya kayak kalau awal-awal kan pasti suka lempar-lemparan kan karena takut gitu kan. Awalnya jawabnya gimana gitu. Nah itu biasanya sih kemarin tuh aku bertiga memutuskan untuk kumpul di satu tempat yang sama gitu. Jadi kalau antar tim kemarin ICE itu nggak ini sih, nggak saling bisa lihat gitu. Jadi per batch ya, kayak misalnya satu tim selesai nanti satu tim lain masuk gitu, tim yang selesainya keluar gitu. Jadi nggak saling bisa lihat. Jadi mungkin aman lah untuk mental. Jadi kayak kalau misalnya ada yang bagus kita nggak ciut gitu misalnya. Terus komentar juri yang penting untuk dicatat. Kalau kemarin aku udah lupa sih nyatet apa sih, tapi yang berkesan banget tuh ini sih ya. Jadi ada komentar dari juri dari industri semen. Jadi ada solusi kami tuh rasio clinker gitu. Nah itu ternyata tuh kayak mungkin nggak terlalu visible gitu untuk bisa dilakukan gitu. Karena kan dia di industri semen gitu. Kayaknya dia udah pernah nyoba gitu. Dan itu nggak terlalu apa ya, kurang masuk gitu lah solusinya. Nah itu dia kayak walaupun awal-awalnya sempat kayak pastinya kan kayak kita nggak boleh langsung oke aja kan, kayak juri ngasih sanggahan kan kita harus ngasih sanggahan juga gitu, harus ngasih argumen yang kuat gitu buat mempertahankan solusi kita gitu. Tapi waktu itu karena emang kita juga ngerasa itu oke juga argumennya, jadi ya itu jadi catatan aja sih. Mungkin dari Alip atau Kemal ada yang mau nambahin nggak? Nambahin di mungkin buat nggak ada juga, jadi waktu itu tuh ke salah satu yang komentar tuh ya Rashid itu tadi kan. Nah Julian tuh bilang kita tuh pas di komentar kita juga mempertahankan. Nah kita mempertahankan dengan cara kita tadi dibilang aku memberikan referensi dari negara lain dulu. Kalau di China kayak gini Pak, kalau nggak salah di Jerman atau di Swedia kayak gini Pak gitu. Terus dia bilang ternyata kalau ini juga kita baru tahu dari dia kalau di Indonesia nggak bisa kayak gini karena ABCD. Kalau nggak salah karena kualitas fly ash-nya, pokoknya ada suatu kualitas yang kita nggak mempertimbangkan dan datanya juga nggak ada. Kita juga agak bingung kan. Tapi karena kita punya referensi dari negara luar, jadi dia mengerti kenapa kita ngambil solusi itu dan mungkin dia paham juga dan mungkin itu juga menjadi nilai plus karena kita punya wawasan lebih luas lah dibanding tentang negara-negara atau penerapannya di negara lain kayak gitu.
Oke, makasih kakak-kakak tim Kak Shalita. Buat teman-teman ICT dan yang lain nih yang masih mau bertanya, silakan drop pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand buat langsung ditanyain ke pembicara hari ini. Nah, boleh nih. Tadi tentang ini ya, tentang apa? Mungkin gimana sih, apalagi ya ditanya ya mungkin ya. Tadi kan udah tentang eh, ditanya apa aja sama juri gitu ya. Mungkin teman-teman ada kepo-kepo apa nggak nih tentang gimana pengalaman kakak-kakak ini, mungkin pengalaman apa lagi yang mau dikorek ya, bebas deh itu teman-teman semuanya. Hari ini mumpung ada nih, dan kemarin sejujurnya ini ya sambil cerita sambil nunggu ada pertanyaan kalau teman-teman mau raise hand atau mau di chat gitu ya. Waktu tim Kaisalita ini presentasi tuh saya ada di dalam Zoom-nya kebetulan kemarin, dan itu mereka memang pembawaannya tuh menurut saya ya, itu konten demi konten itu mereka sampaikan dengan efektif. Mereka nggak tahu pemilihan kata-katanya, semuanya tuh nggak ada yang beleberan istilahnya, nggak ada yang terlalu banyak basa-basi, semuanya on type dan maksudnya on point semuanya gitu. Nah mungkin itu ya, kalau ini pandangan saya di waktu tahun lalu saya masih ingat banget soalnya itu teman-teman. Nah sekarang nih kita bisa ada kesempatan Q&A, kesempatan yang luar biasa nih. Mungkin ada lagi nggak yang kepo-kepo sesuatu gitu dari Bos Kemal, Kak Aldi, Kak Alif? Oke, masih ditunggu ya teman-teman. Wah, luar biasa. Ada dari Jasenia Yusran ya, kalau nggak salah bacanya. Ada struktur proposal yang di prefer ICE nggak Kak, atau general saja? Boleh. Mal jawab mal. Oke, jadi dulu tuh buat tahun kami ya, itu ada ininya, emang ada strukturnya dari panitia ICI minta kayak gimana. Pokoknya ada bagian-bagian yang harus kayak halaman judul, kata pengantar, gambar pernyataan, abstrak itu harus ada, terus ada pendahuluan, analisis permasalahan, pembahasan, kesimpulan dan saran, baru dasar besar dan lampiran. Nah, tapi kan di highlight-nya itu kan di analisis permasalahannya ya. Nah, itu kami benar-benar apa ya bahasanya, ngerakit sendiri lah, kita rakit sendiri gimana buat penyajian di papernya. Dan juga waktu itu dulu ada batas maksimal halaman. Nah, itu juga tricky tuh. Jadi mungkin yang biasanya ngerjain tugas atau ngerjain UTS biasanya basa-basi sampai berapa puluh halaman, di sini dibatasin mau biar padat gimana, biar terdeliver dengan baik. Nah, itu harus dipikirin benar-benar sih buat penyajiannya kayak gimana. Dulu sampai dibagi-bagi, misalkan solusi A, ini kita bikin 2 halaman aja ya, solusi B juga 2 halaman dan lain-lain biar pas dengan jumlah halamannya. Tapi kalau struktur proposal emang udah ada ketentuan dari ICE, gimana tinggal nyajiinnya itu, ngebawa supaya orang tuh baca jelas gitu, runtut dari latar belakang, analisis permasalahan, solusi, sampai ke kesimpulan dan saran, kayak gitu sih. Itu saran aku, kalian bikin alur pengerjaan sebelum kalian mulai waro-waro ngerjain soal, bikin dulu alur pengerjaannya mau kayak gimana nih, mulai dari analisis masalah kah, terus komparasi solusi, atau gimana itu bikin dulu runtut biar enak juga dibacanya. Paling gitu sih kalau dari aku. Mau tambahin juga sih. Jadi kan misalnya kalian udah buat banyak analisis ya. Biasanya tuh kalau aku lupa sih kalau di ICE itu kayak gini atau enggak, tapi biasanya kalau di business case competition itu ada batas halamannya, bener. Nah, kalau misalnya kalian punya analisis yang banyak itu dan nggak bisa dimasukin ke papernya atau laporannya, itu bisa dimasukin ke lampiran sih. Itu bisa jadi
tambahan juga buat misalnya kayak memperkuat solusi kalian kayak gitu. Tapi nanti kalian baca dulu aja di peraturannya itu apakah lampiran itu ada dan apakah lampiran itu masuk ke dalam perhitungan halaman gitu-gitu. Tapi biasanya kalau sepengalaman aku ikut business case itu lampiran nggak masuk perhitungan halaman dan kalian bisa masukin data-data, fakta-fakta atau hasil pengolahan data yang nggak cukup dimasukin ke inti paper kalian tuh ke lampirannya kayak gitu. Mungkin dari aku itu sih. Alip ada mau nambahin nggak, Alip? Oke, aman. Oke, terima kasih Kak dan Bos jawabannya. Dan sebenarnya ini info juga teman-teman ya. Nanti kita akan buka satu pertanyaan lagi kepada tim Kesalita ini. Dan nanti setelah ini juga kalau misalkan mau nanya-nanya tentang teknis lombanya, itu akan ada di sesi setelah ini deh. Jadi teknis lomba yang akan diadakan tahun ini gitu ya. Mungkin pengen tahu tentang pendaftaran, pengen tahu tentang temanya atau apapun yang kalian pengen tahu, itu akan ada di setelah ini dan akan dijawab oleh panitia. Dan juga setelah ini akan ada informasi menarik nih. Jadi teman-teman jangan leave dulu ya. Akan ada informasi menarik tentang promo dan diskon. Wah, luar biasa, ICP ini udah hadiahnya besar, masih ada promo, masih ada diskon. Apakah itu nanti akan diinfokan setelah ini gitu ya. Nah, sambil juga ada teman-teman last nih kesempatan terakhir. Kalau ada pertanyaan kepada tim Kesalita, dipersilakan teman-teman boleh raise hand, ngomong langsung nih biar asik gitu ya. Kita ada interaksi atau boleh kalau misalkan malu-malu lewat chat juga. Oke, mungkin kita tunggu nih pertanyaan terakhir sampai 2116 kali ya. Yuk teman-teman iCitizen kapan lagi kan langsung nanya ke pemenang lombanya langsung gitu. Jadi kayak bisa kepo-kepo langsung lebih dalam tentang CBCT ini. Nah, ada nih satu pertanyaan dari Viani ya. Kak, untuk belajar tentang ilmu bisnisnya dari mana ya, Kak? Nah, dari Kakak tim Kesalita gimana nih? Silakan dijawab. Buat lu deh, Lip. Ya, jadi sebenarnya mungkin bisa dibilang aspek yang benar-benar bersinggungan langsung dengan bisnisnya tuh ya di proyeksi keuangannya ya. Itu harusnya kan kalian udah belajar ya, proyeksi keuangan tuh wajib ada apa ARR, payback period. Kemarin kita ada payback period juga, sama dan lagi apa sih lupa. Tapi itu harusnya kan dipelajarin kalau kalian teknik sipil kan harusnya ada, atau teknik yang lainnya juga dari ekonomi teknik ya, makro ekonomi teknik itu pasti pelajarin. Nah, tapi itu kan basicnya, itu yang wajib kalian ketahui dan wajib ada. Tapi untuk bisnisnya sendiri tuh belajar dari mana? Belajar dari tadi sih, paper-paper. Kan beda sektor pasti beda faktornya juga kan yang mempengaruhi bisnisnya. Itu makanya seninya kayaknya di situ ya, seninya pahamin industrinya itu gimana, harus benar-benar kulik banget supaya kalian juga jadi ngeh sebenarnya bisnis, misalnya bisnis semen di Indonesia itu kayak gimana, apa aja faktor-faktornya, apakah kebijakan, mungkin kan sekarang temanya IKN, apakah ntar IKN ada pengaruh atau peraturan-peraturan yang berkaitan. Itu sebenarnya bisnisnya di situ sih kalau menurut aku. Nggak ada ilmu pasti bisnis harus A, B, C, D, enggak. Tapi ya gimana kita aja ngebawanya. Yang pasti yaitu financial projection-nya, ada
cash flow-nya yang penting. Itu harusnya belajar sih di ekonomi teknik ya. Dulu sih aku dapetnya di ekonomi teknik terkait cash flow, terus tadi IRR sama payback period. Kayak gitu paling. Mungkin mau ditambahin sama Aldi atau Alif. Mau nambahin juga. Jadi biasanya tuh kalau dari soal tuh suka diminta gitu aspek bisnis apa yang pengen dicapai. Kalau waktu lomba kami dia soalnya tuh bilang coba bikin IRR yang di bawah sekian persen. Jadi kami emang udah tahu objektifnya apa dan kita tinggal bagaimana cara mencapai objektif tersebut. Bagaimana ya kan kita bakal cari-cari lagi ya di Google banyak bagaimana cara merancang IRR dan juga bagaimana apa kiat-kiat yang harus dilakukan untuk merancang IRR. Jadi kalau segi bisnis itu sebenarnya kalau buat bikin cash flow-nya itu bener-bener ya itu kita pelajari di kuliah ekonomi teknik, mungkin kalau yang teknik di ITB. Tapi sebenarnya yang jadi itu bener kata Kemal karena kita ketika main bisnis case ini nggak bukan solusi yang mungkin paling murah yang kita pakai, nggak juga karena mungkin yang paling murah belum tentu ngasih benefit, tapi untuk solusi yang mungkin lebih sustainable gitu, dia menghasilkan zero emisi dan lain-lain juga belum tentu menjadi solusi yang terbaik karena mungkin harganya mahal dan lain-lain. Jadi kita di sini yang bikin asik itu adalah bagaimana cara kita tahu banyak teknologi, tahu banyak fitur, tapi kita harus menimang-nimang nih yang mungkin ya emang enggak yang paling murah juga biar ekonominya enggak selamat atau mungkin enggak yang paling mahal juga biar karbonnya emisinya lebih rendah. Jadi emang harus banyak baca dan di sana asiknya. Menurut aku kayak gitu sih. Dari Aldi bagaimana dari Aldi? Oke, kalau bisnisnya udah dijelasin sih. Cuman ini maksudnya bisnis kalau aku mungkin jelasin dari kayak ilmu bisnis case aja ya, bisnis case competition gitu. Kayak cara-cara breakdown masalah kayak gitu-gitu itu belajar dari mana kan itu kan kayaknya sih kalau aku ya di teknik itu nggak pelajarin gitu. Nah itu aku belajarnya sih dari cutting sih. Jadi kayak cutting ada ikut lomba gitu, business case competition gitu. Jadi aku kayak minta tutor gitu, minta tutor kayak ini apa aja sih bang kayak cara-caranya buat ikut business case competition gitu kan. Karena itu penting juga kan kayak gimana cara kita nge-breakdown masalah, gimana cara kita ngerangkai solusi-solusi, gimana cara kita nemuin solusi kayak gitu. Ya itu aku pelajarinya nggak di kuliah sih, tapi aku pelajarinya sama cutting. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada fasilitas itu, bisa belajar sendiri juga. Belajar di internet itu banyak kok. Kayak mungkin bisa cari-cari aja kayak bagaimana cara memulai untuk ikut business case competition ataupun kayak misalnya kalian ikut camp-camp gitu yang ngebahas tentang lomba-lomba business case competition gitu. Itu banyak kok ilmunya di sana. Mungkin aku jelasin dari sisi itu aja. Thank you. Oke deh, karena tadi pertanyaan terakhir nih di sesi Q&A kita. Makasih juga nih buat yang udah nanya juga. Sebelum kita tutup, mungkin dipersilakan buat kakak-kakak tim Kaslita buat nyampein closing statement-nya nih. Silakan kepada kakak tim Kaslita. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi buat teman-teman di sini jangan takut dan jangan ragu untuk mulai melangkah ikut lomba gitu ya. Ikut lomba itu nggak semenakutkan itu karena ya aku juga ngerasain sih awalnya kayak mau ikut lomba tuh bingung kan. Kayak sebenarnya mulainya dari mana sih ikut lomba gitu. Nanti gue takut nih, gue nggak ngerti ini materinya apa sih gitu. Gue nggak tahu nih cara ikut lombanya gimana. Terutama juga mungkin yang kayak di luar bidang gitu, kayak misalnya ini kan kayak tentang sipil gitu, dan gue dari metalurgi gitu, kayak wah ini jadi PR nih. Nah tapi jangan takut sih kalau menurut aku kayak udah hajar aja dulu aja gitu, kayak hajar dulu aja, ikut dulu aja lomba-lombanya, nanti bisa belajar kok gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah sering ikut lomba itu bakal terbiasa gitu. Dan menurutku IC ini bagus lah buat jadi salah satu tempat kalian ikut lomba terutama bisnis case karena ya uangnya banyak lah gitu ya.
karena uang hadiahnya gede ya gitu. Jadi itu bisa jadi motivasi banget sih kalau buat kalian ikut-ikut bisnis case, karena pengalamanku ikut bisnis case ataupun lomba yang bukan bisnis case kayaknya jarang sih yang hadiahnya sampai 10 juta gitu ya buat yang pemenang juara pertamanya gitu. Apalagi ini ada kalau menangnya bisa magang ya, MC. Ya, Iya, betul Kak, bisa magang. nah itu bisa jadi apa ya, kesempatan yang bagus banget sih buat kalian ke depannya kayak gitu. Mungkin dari aku udah sih, dari Kemal sama Alif ada yang mau diucapin nggak? Dari gue kali dari gue dulu ya. Dari gue sebenarnya ikut lomba mah nekat aja gitu, nekat aja. Kan apa ya, biayanya kan nggak terlalu mahal, dan menurut gue pembelajarannya tuh banyak banget, bener banyak banget. Kayak semua hal yang gue kerjain dulu tuh kayak bener-bener baru belajar gitu. Set motivasi kalian apa, tujuan kalian apa. Kalau Alif tadi udah share kan tujuannya, salah satunya bukti ini mesti teknik sipil juga bisa. Tapi ya mayoritas dari kita mungkin tujuan utamanya ya duitnya kan. Duitnya kan termasuk yang gede nih ICI ini, salut lah. Nah, terus ada kesempatan magang juga kan. Nah itu apa ya, pasti capek sih. Misalnya kalau kerjainnya kayak benchmarknya gue kemarin pasti capek, tapi ujung-ujungnya pasti worth it. Misal nggak menang juga, gue pembelajarannya banyak banget gitu, benar-benar banyak banget. Apalagi biasanya kan topiknya kan unik-unik ya, unik-unik dari tiap-tiap lomba itu. Terus saran gue juga jangan takut nanya ya, jangan takut nanya. Dulu gue pas ngerjain tuh banyak nanya juga ke, terutama terkait financial projection-nya ya. Mungkin di beberapa lomba kan emang ada dosen pembimbing ya, tapi kan di sini nggak mesti. Nah, coba ya cari tanya-tanya cutting, tanya siapa, atau mungkin tanya teman-teman anak manajemen. Kalau misal kalian anak teknik semua ya, atau misal tiba-tiba topiknya spesifik banget nih untuk jurusan tertentu nih, jurusan A doang, ya jangan takut buat nanya gitu, biar pandangannya nggak sempit di situ aja. Terus yang terakhir ya seperti yang kalian bilang sih, cari tim yang benar-benar emang kalian klop. Ini beneran kejadian nyata, temen gue ada yang emang orangnya OP semua lah, orang-orang pintar semua, tapi ya malah nggak gerak gitu, karena ya mungkin kurang klop salah satunya. Alhamdulillah kemarin gue dapet teman-teman yang klop, justru itu malah gue upper hand-nya di situlah, keunggulannya di situlah, di benar-benar enak diskusinya. Kayak gitu sih dari gue paling. Terima kasih. Alif, nggak ini. Kalau dari aku pribadi, yang penting semangat aja sih, sama pede. Nah, yang lainnya sisa lakuin yang terbaik aja. Karena kan lomba juga bukan untuk outputnya, bukan sesuatu yang bisa kalian kontrol gitu kan. Jadi yang penting kita udah lakuin yang terbaik. Ya udah, sisanya tinggal pede dan semangat aja, tinggal berdoa. Kan itu gitu aja deh. Oke deh, makasih banyak Kak tim Kak Selita buat sharing-sharing hari ini. Dan tips and triknya super insightful ya. Nah, buat selanjutnya nih, seperti yang tadi udah disampaikan juga sama Kak Jordan, kalau habis ini kita bakal ada sesi Q&A terkait lombanya tadi. Kalau masih ada teman-teman yang kepo nih, gimana sih mekanisme lomba, atau masih kurang paham teknis-teknisnya, bisa banget juga nih langsung ditanyain juga dengan mekanisme yang sama kayak tadi. Drop aja question-nya di kolom chat atau raise hand aja buat nanya kayak gitu. Buat kakak tim fasilitas, sekali lagi makasih. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada salah-salah kata dan sebagainya. Semoga silaturahminya tidak berhenti ya sampai di sini ke ICEE kayak gitu. Oke, makasih juga panitia udah undang kami sebagai pembicara.
Oke deh, sambil nunggu pertanyaan nih dari teman-teman ICE-tizen, dari panitia mau ada menyampaikan info-info ya terkait ICE. Silakan mungkin buat Kak Noel. Oke, thank you Kai atas mention-nya. Udah bagus banget. Mungkin boleh dibantu operator, kita share screen info promo nih buat teman-teman spesial khusus yang datang di webinar kali ini. Waduh, di spotlight, nggak usah nih. Lagi gelap-gelap gini. Boleh operator tolong di share screen info promonya. Oke, kayaknya ditunggu dulu ya. Di sini mungkin teman-teman ada yang mau nanya tentang competition IC 2023. Oh, ini udah keluar. Oke, balik lagi ya ke yang tadi. Jadi untuk teman-teman yang di sini yang ikut acara webinar Hex kali ini, teman-teman bisa mendapatkan referral code. Jadi referral code ini akan berupa sebuah diskon sebesar 15.000 yang akan diberikan setelah teman-teman isi link feedback yang ada di screen ini. Boleh dibantu teman-teman dikirim linknya di kolom chat atau bisakah dibantu? Oke. Nah, ini teman-teman boleh disimpan aja linknya, terus diisi. Nanti akan melalui email, akan di-forward referral code untuk pendaftaran competition IC 2023, akan mendapatkan diskon sebesar 15.000. Tapi nggak hanya itu, teman-teman, boleh di next slide-nya. Oke, jadi sebenarnya ada lagi diskon lain yang lebih wow, lebih besar hadiahnya, lebih besar benefitnya. Itu jadi kalau teman-teman khusus untuk yang di sini yang udah mengisi link G-Form feedback, teman-teman kalau mengajak satu tim, nanti bisa menghubungi panitia aja, bilang, ini Kak, aku udah ngajak satu tim, timnya disebutin dari mana, univnya mana, siapa tim leadernya. Nanti teman yang mengajak atau tim yang mengajak akan diskon sebesar 50%. 50% dari harga 250.000. Nah, itu sangat ini banget kan, sangat besar banget dan worth it lah. Jadi boleh teman-teman diisi dulu aja link feedbacknya. Nanti info-infonya akan ada di grup WA, grup community kami. Sekali lagi ya teman-teman, di sini link feedbacknya boleh diisi dan teman-teman akan mendapatkan email yang berisikan referral code. Selain itu juga bagi teman-teman yang udah ngisi feedback, link feedback ini akan mendapatkan diskon 50% jika mengajak satu tim lain dengan menyebutkan nama tim yang diajak beserta tim leadernya ke nomor panitia yang akan di-share nanti ya di akhir acara, atau menghubungi panitia aja siapapun, bilang aja saya mengajak tim apa, tim leadernya siapa, nanti akan diberikan diskon sebesar 50%. Saya ulangi lagi, sebesar 50% teman-teman. Nggak ada minimum requirements, cuma ngajak satu tim aja. Oke, kayak gitu. Mungkin sekian aja dari aku, Kai. Boleh dibalikin lagi kan? Thank you. Oke deh, makasih Kak Noel buat info-infonya. Jangan lupa nih teman-teman diisi link presensi dan feedbacknya. Dan jangan lupa tadi ada promo-promo ya kan kapan lagi ikut lomba, terus ada promonya juga gitu kan. Nah, masih dibuka nih teman-teman ICE-tizen sesi Q&A terkait teknis dan mekanisme lomba yang masih masih bingung atau mungkin kepo-kepo nih terkait lomba yang tadi udah dipaparin di awal kayak gitu. Silakan buat langsung drop pertanyaannya di kolom chat atau mungkin langsung raise hand buat nanya secara on mic gitu.
Oke deh, sambil nunggu nih pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin aku mau kepo-kepo sih. Dari kalian gimana nih kesan pesan ikut ikut webinar hari ini dari insight-insight yang tadi dapetin nih tentang tips and tricks business case competition. Terus kira-kira kalian udah tertarik belum sih, kayak tertarik mau ikut lomba apa atau gimana gitu? Bisa banget nih teman-teman buat sharing di kolom chat ya, jadi kayak cerita aja. Tadi aku ngerasa ini insightful banget gitu, atau mungkin apa cerita-cerita tentang kesan pesan hari ini. Wah, ini dari Kak Delvin ya, Business Case Competition. Oh, udah tertarik pengen ikut Business Case Competition ya? Terus katanya, thanks for the insight terkait presentation tekniknya. Ya, emang super keren sih tadi. Udah dijelasin ya gimana deliver presentationnya, gimana tips-tipsnya gitu kan. Mungkin masih aku tunggu sampai 2135 kali ya teman-teman, kalau masih ada yang mau nanya nih tentang pertanyaan-pertanyaan tentang lomba, seputar-seputar teknis dan mekanismenya gitu, bisa langsung di drop aja ke kolom chat. Waduh, ini kesannya kata Jasenia Johnson kakak-kakaknya ganteng. Wah, jadi motivasi nggak sih buat ikut ICE? Siapa tahu kan jadi lebih tertarik ikut ICE karena orang-orangnya juga boleh sih, itu no problem. Oke deh, karena udah 2135 nih, mungkin kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan yang masih mau kepo-kepo, pertanyaan-pertanyaan tentang lombanya, bisa buat join di grup komunitas ICE dan langsung aja nanya di situ ya teman-teman. Terus bisa juga sharing-sharing di grupnya kayak gitu. Nah, karena ini udah di penghujung acara, jangan live dulu teman-teman seperti biasa. Karena kita kan biasalah webinar itu pasti ada sesi-sesi buat dokumentasi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bisa on cam,